Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Jumpa lagi di video aku karena sebentar lagi momen akhir tahun sudah dekat. Siapa tahu di antara teman-teman semuanya ada yang mau liburan akhir tahun ke Singapura. Jadi aku mau kasih rekomendasi 4 hotel terasik dan strategis yang pasti worth it banget buat kamu yang mau liburan ke Singapura. Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniar Mita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel sampai dengan playlist liburan lainnya. So, ini dia 4 hotel rekomendasi versi Yuniar Paramita. Hotel yang pertama, kita akan mulai dengan yang berada di daerah Bencoolen. Salah satu daerah yang nyaman banget dan tidak bising. Untuk lokasi hotel ini tuh deket banget sama MRT station dan juga bus stop. Kalau dari hotel mungkin jaraknya sekitar kurang dari 10 langkah aja ya. Yap, nama hotelnya adalah Mi Bencoolen. Lobbynya cukup simpel, hotelnya juga nyaman banget. Untuk rate hotelnya sekitar segini. Tapi untuk harga hotel tuh lagi-lagi dia dapat berubah sewaktu-waktu ya teman-teman. Mungkin pas teman-teman booking bisa aja lebih murah ataupun lebih mahal. Kemarin kita booking di tipe kamar yang paling standar atau yang paling rendah. Dan ini dia kamarnya. Mungkin bisa dibilang untuk tipe kamar ini tuh emang gak terlalu luas, tapi ini tuh udah nyaman banget. Udah ada bidet, terus tap waternya juga udah premium, jadi kita bisa langsung minum pakai air yang di wastafel. Untuk di hotel ini kemarin tuh aku emang gak banyak review. Dan satu lagi teman-teman, jadi itu juga ada fasilitas untuk kolam renang atau swimming pool. Maaf banget aku lupa record. Yang pasti semua fasilitas yang ada di hotel ini tuh udah nyaman banget. Terus ini juga area lobbynya juga cukup luas. Dan teman-teman tahu nggak sih, di sini tuh juga ada fasilitas untuk teman-teman bisa refill minum ataupun bisa ambil es batu. Jadi lumayan banget kan buat teman-teman yang mungkin mau minum es atau mau minum yang dingin-dingin tinggal turun ke bawah aja. Dan teman-teman juga bisa ya titip koper di sini kalau misalnya teman-teman mungkin datangnya ke pagian atau mungkin yang pulangnya masih ke sorean atau maleman, jadi bisa titip koper dulu di sini. Pokoknya staff di sini tuh juga ramah banget. Terus juga di sini tuh deket banget sama fasilitas publik kayak misalnya MRT atau bus. Oh iya, satu lagi, di sebelah hotel ini tuh ada masjid yang mana masjidnya juga cukup besar. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau sholat Jumat atau misalnya ada yang mau ke masjid, itu tinggal jalan kaki aja. Next, yang kedua ada Ibis Budget Hotel di Clarke Quay. Ini hotelku hari ketiga, guys. Ini dia kamarnya. Ini tuh kamarnya buat 3 pax. Tuh, ini ada 1 double bed sama 1 single bed. Tada. Terus ini ada meja kerja juga. Ini ada kursi, ada cermin. Terus ini ada komplimennya, kopi, teh, gula, ada hair dryer. Ini kayak buat pemanas air gitu. Ada gantungan. Terus ada kulkas di sini. Tuh ada kulkas. Ini ada colokan. Kedua ada USB juga. Tapi ini kayak bisa buat colokan Indonesia. Terus untuk bantalnya ini ada 6 totalnya. Ini pemandangan dari kamar kita. Say hi. Ini pemandangan dari kamar kita. Terus di bawah hotel tuh ada sevel. Strategis sih hotelnya. Nanti malam kita jalan-jalan ke Clarke Quay. Jadi untuk lokasi hotel ini tuh emang strategis banget, deket sama MRT station, cukup jalan kaki kalau mau ke mall, terus deket juga sama bus stop atau halte bus. Terus kalau teman-teman mungkin mau explore Clarke Quay di malam hari ataupun pagi hari, itu juga deket banget. Mungkin kalau jalan kaki bisa dibilang kurang dari 10 menit ya. Dan buat teman-teman yang mungkin mau explore Singapura, naik Singapore Cruise, itu juga deket banget loh. Ini dia toiletnya. Untuk toiletnya sih menurutku standar aja ya, sama aja kayak hotel-hotel lain. Dan yang paling penting juga buat turis Indonesia, di hotel ini juga udah ada bidetnya.
Jadi kalau teman-teman nginep di Singapura tuh sebenarnya ada beberapa hotel yang gak ada bidet. Tapi kali ini aku juga review beberapa hotel yang semuanya tuh udah ada bidetnya guys. Jadi aman banget buat turis Indonesia. Selain itu juga di sini udah ada tisu, terus juga di sebelahnya ini juga udah ada wastafel. Untuk air wastafelnya juga ini udah bisa langsung diminum. Jadi teman-teman kalau misalnya nginep di sini nggak perlu lagi beli air mineral di luaran, cukup tinggal refill aja di gelas ataupun tumbler yang teman-teman bawa. Lumayan banget kan buat menghemat budget. Secara untuk air mineral di Singapura itu harganya lumayan mahal. Dan ini dia untuk area lobbynya, menurutku juga cukup nyaman walaupun sangat simple. Untuk staffnya juga di sini ramah-ramah banget dan helpful ya. Terus untuk harga hotelnya itu sekitar segini. Dan jangan lupa untuk harga hotel bisa berubah sewaktu-waktu ya teman-teman. Terus untuk kemarin itu kita tuh booking sudah termasuk dengan sarapan atau breakfast. Dan untuk sarapannya itu enak banget. Apalagi untuk menunya tuh dia ala carte, tapi walaupun ala carte dia tuh di cafe gitu guys. Dan itu dia kafenya di samping hotel persis. Nanti pas sarapan kita tuh bakal dikasih menu, terus kita bebas pilih mau yang mana. Pokoknya nanti pas sesi sarapan aku bakal record juga dan bagiin ke teman-teman ya. Dan satu lagi, ini tuh untuk lokasi hotelnya juga bersebelahan langsung dengan Sevel. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh sesuatu atau misalnya mau beli cemilan atau apapun, bisa tinggal keluar dari hotel aja, geser ke sebelah, terus bisa langsung jajan deh. Tips untuk makan malam hemat itu teman-teman bisa langsung aja beli di Sevel. Itu tuh harganya sekitar 4-6 dolar. Terus kalau udah agak maleman, biasanya tuh harganya tuh mereka diskon gitu guys. Ya sebuah tips and trick sih. Nah ini dia enaknya kalau misalnya kita tuh lagi nginep di Ibis Budget Clarke Quay, tinggal jalan kaki aja langsung sampai di area Clarke Quay ini. Terus bisa nyantai, duduk-duduk, nontonin live music kayak gini. Ataupun mungkin bisa juga jajan-jajan di belakang. Atau misalnya teman-teman mau naik Singapore Cruise, itu juga bisa banget dari sini. Jujur li nongkrong di sini tuh nyaman banget ya, apalagi sambil people watching ya kan. Dan ini dia mall yang deket banget sama hotel kita. Bahkan ini tuh kelihatan ya dari kamar. Terus di bawahnya ini tuh ada akses MRT station loh guys. Terus kalau teman-teman nginep di sini, pagi harinya tuh tinggal turun aja ke area lobby. Terus keluar dari pintu hotel, langsung masuk lagi ke cafe yang ada di samping. Nah ini dia nih lokasi untuk kita breakfast. Pokoknya tinggal masuk aja terus duduk. Oh iya, untuk jamnya di sini tuh untuk jam sarapannya mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 pagi ya. Dan teman-teman tinggal keluar dari hotel aja, terus tinggal tunjukin kartu teman-teman dan tinggal langsung di tap aja kayak gini. Nanti dia tuh akan otomatis kasih info di sini tuh teman-teman dapat sarapannya tuh untuk berapa packs. Karena kemarin tuh aku nginep di tipe kamar untuk 3 orang, jadi tuh aku dapat sarapan sekitar 3 packs. Banyak banget ya. Terus tempat sarapannya juga ini nyaman banget ya, apalagi emang ini tuh konsepnya emang cafe atau coffee shop gitu kan. Terus ini tuh ada satu fakta lagi bahwa pemilik dari cafe ini tuh adalah orang Indonesia guys. Jadi untuk salah satu menunya tuh di sini ada Indomie dan ini tuh di atasnya juga ada chicken karage gitu. Ini besar banget. Terus ini dia beberapa menu sarapan kita terdiri dari 3 packs main course dan juga 3 minuman. Oh iya, nama kafenya itu adalah Vanco. Jadi kalau teman-teman mungkin mau makan siang di sini atau misalnya mau nongkrong malam di sini atau misalnya mau ngopi, itu juga bisa banget di luar jam breakfast ya. Ini yang western nih guys. Minuman terus itu sampai ada bulir-bulir gitu. Mungkin ya Indomie ya, mungkin rasanya beda kan sama Indomie kita ya. Terus dia ditambahin sayuran. Kalau Indomie pasti kasih tahu itunya, dikasih sama keterangan di menu. Sama chicken apa nih, kayak chicken karage gitu deh. Enak sih. Lanjut, sekarang kita mau lihat fasilitas lain yang ada di hotel ini. Jadi walaupun ini tuh namanya Hotel Ibis Budget dan hotelnya tuh mungkin kalau dari luar kayaknya kecil gitu ya, apalagi ini tuh konsepnya budget. Tapi di sini tuh ada kolam renangnya guys, dan kolam renangnya tuh ini lumayan panjang.
Jadi buat teman-teman yang mungkin mau istirahat di hotel, nggak pengen explore banget, itu juga bisa banget nih nyantai-nyantai di hotel, bisa sambil berenang ataupun juga bisa sambil nge-gym ya. Selain itu untuk area rooftopnya ini tuh menurutku juga nyaman banget. Mungkin buat teman-teman yang mau santai-santai, mau nge-chill, itu bisa banget di rooftop sini ya. Banyak banget kan nilai plus dari hotel ini. Selain dari hotel yang strategis, fasilitasnya nyaman, terus juga dapat sarapan pula. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau booking hotel ini, bisa langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi. Yang ketiga ini adalah salah satu hotel yang menurutku ini tuh bisa dibilang adalah hotel mewah ya. Lokasinya juga super strategis karena dia tuh benar-benar berada di kota Singapura. Terus ini dia area lobbynya yang dilihat dari sudut manapun ini tuh emang mewah banget. Udah gitu lobbynya ini tuh luas banget guys. Jadi kalau misalnya teman-teman kesini tuh jangan kaget kalau misalnya ngelihat ada banyak orang yang lagi duduk-duduk nunggu di sini. Karena teman-teman juga bisa titip koper ya di sini. Misalnya jam check-innya masih lama atau mungkin teman-teman masih mau jalan-jalan dulu setelah check out. Yap, welcome to Hotel Boss. Ini dia tipe kamar yang aku inepin kemarin. Kita tuh pilih dengan tipe kasur 2 queen. Jadi di sini tuh teman-teman bisa isi dengan 4 pax atau 4 orang ya. Masing-masing kasurnya juga ini tuh udah nyaman banget. Tersedia 2 bantal di masing-masing kasur. Dilengkapin sama televisi, terus juga ada komplimen, ada 4 botol mineral, ada kopi teh gula, terus juga ada mesin kopinya juga. Dan kemarin kita tuh dapat free 3 tumbler cuma-cuma kayak gini. Itu nggak tahu kenapa. Terus juga ini adalah komplimen yang mereka kasih, dan yang paling bikin happy di luarnya tuh kita tuh dikasih balkoni kayak gini. Jadi beberapa tipe kamar tuh kemarin ada balkoninya, dan untuk balkonnya juga ini luas banget, bisa juga buat nyimpen koper kalau misalnya di dalam nggak muat ya untuk 4 koper besar. Terus ini dia area toiletnya juga bersih banget. Untuk shower roomnya juga di sini tuh dikasih pintu, jadinya nggak bikin becek. Dan yang bikin happy di sini tuh untuk tap water mereka tuh udah premium, jadi rasanya tuh enak guys. Jadi teman-teman gak perlu lagi beli air minum di luaran ya, tinggal refill aja di gelas atau di tumbler yang teman-teman bawa. Dan ini dia beberapa langkah dari hotel tuh ada taman yang luas kayak gini. Ini juga tamannya tuh asri banget, bisa banget buat teman-teman misalnya mau lari pagi, olahraga, atau misalnya mau duduk-duduk nongkrong aja. Dan di sini juga di sampingnya tuh udah ada halte bus atau bus stop. Gak jauh dari sini juga ini tuh ada jalan menuju ke MRT station. Namanya tuh MRT Station Lavender. Dan di sana itu ada banyak banget makanan-makanan halal dan ada banyak banget juga food court. Terus juga ada ATM juga. Jadi bener-bener ini tuh menurutku hotelnya strategis banget. Untuk proses check-in juga kemarin tuh kita mudah banget guys. Pokoknya walaupun ini hotelnya luas, mewah, itu semuanya tuh serba gampang karena semua staffnya juga ramah dan helpful juga ya. Oke, sekarang mari kita lihat fasilitas apa aja yang ada di hotel ini. Dan sekarang kita tuh udah berada di lantai 4. Ini dia kumpulan dari fasilitas yang ada di Hotel Boss. Yang pertama ini adalah kita mau lihat ke area poolnya. Untuk area poolnya jujur Li, ini luas banget. Ini tuh salah satu kolam renang terluas ya yang aku pernah inepin di Singapura. Jujur bener-bener luas banget. Terus juga dia tuh di sampingnya ini tuh ada area gym juga. Gymnya juga menurutku ini bisa dibilang cukup oke ya. Jadi nggak terlalu kecil gitu loh. Terus juga dia tuh view-nya langsung ke kolam renang. Jadi bener-bener fresh banget gitu kan. Olahraga with a view. View-nya tuh langsung full. Bahkan ini tuh kolam renangnya juga dia tuh punya view Singapore Flyer kayak gini guys tuh. Bagus banget kan. Pas nginep di sini tuh kemarin aku berenang sampai malam dan itu masih boleh guys. Dan menurutku pokoknya hotel ini tuh worth it banget dengan harga yang menurutku ini murah. Untuk di Singapura ini tuh termasuk harga yang murah ya. Semurah ini kita tuh dapat fasilitas yang ini lumayan komplit gitu. Terus juga dia tuh di area sini juga ada beberapa area santai buat duduk-duduk. Misalnya teman-teman juga mau makan, misalnya mau beli makan di luar, terus mau makan di sini tuh juga bisa banget. Dan ini dia area restonya mereka. Jadi kalau teman-teman misalnya booking hotel dengan paket yang include sarapan, nanti sarapannya tuh di sini ya guys. Dan
Dan untuk sarapannya itu dia tuh udah ada sertifikasi halalnya. Jadi untuk restonya ini tuh udah restoran halal ya. Jadi kalau teman-teman muslim yang mau nginep di sini itu nggak usah khawatir kalau misalnya mau ambil paket sarapan, karena ini tuh restorannya udah ada sertifikasi halal. Ada tulisannya juga sih di depan pintunya. Terus ini dia area santai yang tadi aku bilang. Jujur ini luas banget area santainya. Bahkan pas kemarin aku kesini sampai malam tuh masih banyak orang yang duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, ada yang makan juga. Terus ada yang ngerokok juga sih. Dan di belakangnya ini tuh juga ada area yang menurutku ini salah satu bagian yang sangat penting ya. Bagian yang pertama ini adalah, jadi di hotel ini tuh ada mini playground. Terus buat teman-teman yang mungkin nanti bawa anak kecil atau misalnya bawa keponakan, itu bisa diajak main di playground yang ada di Hotel Bos ini. Ini dia area playgroundnya guys ya, walaupun nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu luas, tapi menurutku ini udah cukup lumayan banget. Dan salah satu hal yang paling penting lagi di sini tuh ada area untuk mencuci, dan di sini tuh tersedia juga untuk area setrikanya juga ya. Terus nih teman-teman, kalau misalnya mau nyuci tuh tinggal tukerin koin aja, masukin koin gitu. Terus nanti kalau udah bisa dapat sabunnya juga. Terus kalau misalnya udah selesai cuci, bisa langsung nyetrika aja di sini, itu free teman-teman. Bisa langsung nyetrika tuh sambil berdiri di samping mesin cucinya. Dan juga di sini tuh masih ada lagi di sini tuh ada juga kursi pijat ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman pegel habis keliling-keliling Singapura yang luas ini dan banyak jalan kaki, bisa sambil pijat. Masih ada juga di sini tuh ada dispenser es. Jadi kalau teman-teman mau ambil es batu, tinggal tuang aja. Jadi menurutku hotel ini sangat-sangat rekomen. Buat teman-teman yang mungkin mau booking hotel ini, bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi. Aku masukin linknya karena kemarin tuh aku juga bookingnya lewat Traveloka yang sekitar segini, dan harganya tuh bisa berubah sewaktu-waktu ya. Yang terakhir adalah salah satu hotel yang paling favorit buatku. Jujur ini aku beneran pengen banget nginep lagi di sini. Namanya adalah Hotel Ibis Style Albert Singapura. Gimana nggak ketagihan kalau tipe kamar aku tuh kemarin langsung punya akses pool kayak gini guys. Hai, selamat datang. Aku hari ini lagi nginep di Hotel Ibis Albert Style. Terus sekarang kita masuk dulu. Kita mau ke area mana dulu ya? Ke toilet dulu deh. Oke, ini ada area toiletnya. Come. Nih yang pertama ini menurutku paling penting sih. Jadi di sini tuh dia udah ada wastafel. Terus wastafelnya tuh udah ada premium filter drinking water. Karena menurutku kalau tulisannya premium kayak gini, rasa airnya tuh lebih enak guys dibandingkan tap water yang biasa. Terus ini juga udah ada wastafel, ada 2 dental kit, ada hand shop, dan ini udah disediakan 2 handuk karena untuk kamar ini tuh dia memang untuk 2 orang ya. Terus ini ada klosetnya, dan yang paling penting ada bidetnya. Ini tuh penting banget guys. Kenapa penting? Karena di Singapura tuh jarang tempat-tempat public area yang ada bidet. Tapi kalau hotel sebenarnya beberapa ada, tapi aku pernah nginep di hotel yang nggak ada bidetnya. Jadi ini penting banget, dan di sini ada ya. Lanjut masuk ke area shower. Ini untuk showernya tuh dia di sini pakai rain shower. Terus ini ada hand shower. Terus ini ada ada sabun mandi dan shampoo. Water heater sih kayaknya aman ya. Lanjut sekarang kita keluar. Tutup. Next, ini dulu kali ya. Ini beberapa komplimen seperti biasa, ada teh kopi, ada pemanas air. Terus di sini ada kulkas. Jadi kalau misalnya mau nyimpan makanan itu bisa banget. Terus di sini ini ada lemari, bisa buat nyimpan barang-barang. Tuh ada gantungan pakaian juga. Terus ini tuh kayaknya air purifier ya. Terus ini ada safe deposit box. Ini di bawah ada slippersnya ada 2. Lanjut. Sekarang aku mau kasih tahu ini untuk kasurnya tuh dia ada tipenya twin. Jadi aku nginepnya di tipe twin. Ini ada 2 kasur single bed. Terus aku dapat
sambutan kayak gini guys. Ini udah kayak lagi honeymoon gak sih? Tuh, lucu banget ada bonekanya. Bonekanya kesannya Ibis Styles Singapore Albert. Dah, terus itu juga ada colokan di sana tuh. Colokannya tuh kalau yang kayak gini, ini udah nggak perlu colokan 3 guys. Jadi di bawah sini udah bisa pakai colokan Indonesia kayak biasa. Ada telepon juga. Next di depannya udah ada televisi. Televisinya tuh udah smart TV. Nih udah ada YouTube-nya tuh, udah bisa nonton YouTube aku Yuniar Paramita tuh. Ya, terus ini juga udah ada Netflix, ada Prime Video. Tuh, jadi tapi kalau teman-teman mau nonton Netflix kayaknya harus masukin akun sendiri ya. Lanjut, nih juga ada colokan, ini ada meja. Terus ini ada kursi jadi bisa dipakai nih buat teman-teman yang mau sambil kerja, sambil baca. Nih colokannya itu udah bisa pakai colokan Indonesia, colokan biasa. Tuh. Ada tisu. Apa? Oh iya. Ini ya. Terus di sini ada hair dryer. Tuh. Asik aja nih kalau habis berenang, habis keramas, bisa hair dryeran di sini nggak perlu request. Lanjut. Sekarang ini sih yang paling bikin gong. Aku banyak teman-teman keluar karena ini udah ada akses poolnya tipe kamarku. Tada! Hello Singapore. Ini tuh beneran view-nya tuh view kota Singapura kali ya. Dan ini tuh bisa dibilang agak di tengah-tengah kota gitu sih guys. Di depan situ tuh udah jalan raya sebenarnya. Dan apa lagi ya? Udah sih, maksudnya kolam renangnya menurutku ini lumayan panjang ya. Panjang banget malah. Di ujung sana tuh ada kursi-kursi buat santai-santai. Di sini juga ada. Udah guys, gitu aja. Besok aku akan kasih tahu menu sarapannya sama mungkin kita jalan-jalan di sekeliling hotel kali ya. Oke, tungguin videonya. Bye. Oke, jadi sekarang kita lagi mau sarapan. Ini adalah video keesokan harinya. Terus kita tuh sarapannya di restoran yang ada di samping lobi. Ini tuh restorannya memang bekerja sama langsung dengan hotel ya. Untuk sarapannya ini tuh dibuka dari pukul 6 pagi sampai dengan jam setengah 11 siang. Jadi kalau misalnya teman-teman nginep di sini wajib banget harus include sama sarapannya. Untuk harga segini sih menurut aku ini worth it banget ya. Apalagi menu sarapannya itu bener-bener enak-enak banget. Rasanya tuh bener-bener rasa makanan Indonesia. Sumpah worth it banget deh. Oke, di hari pertama kemarin tuh menu sarapannya ada nasi goreng, mie goreng, ada chicken katsu. Terus juga ini tuh ada sayurannya aku nggak tahu namanya apa. Dan ini tuh ada chicken bacon. Jadi ini tuh adalah ayam ya guys. Ini tuh chicken bacon. Terus di sampingnya ini tuh ada baby potato. Terus ini juga ada red bean. Dan di sampingnya ini tuh ada sunny side up. Terus ini juga masih ada kayak kuah-kuahan gitu. Dan ini adalah aneka snacknya yang asin-asin. Menurutku ini rasa snacknya juga enak-enak banget. Dan di sini tuh teman-teman juga tetap sama ya, bisa ambil sepuasnya. Terus ini juga ada aneka pastry-nya. Untuk pastry-nya tuh ada croissant, terus juga tadi ada cinnamon. Terus juga ini masih ada lagi bakery-nya, tuh ada roti juga, ada butternya juga. Terus ini juga ada aneka sereal lengkap juga sama sama fresh milknya. Terus ini juga ada aneka minumannya tuh jus-jus gitu guys, tapi enak deh pokoknya rasanya. Terus selain itu juga dia tuh masih ada beberapa makanan lain. Ini tuh dessert. Ini ada apa ya namanya, kayak cupcake gitu ya, bukan ya? Terus ini juga ada cake. Jujur ini cake-nya enak banget. Yang atas tuh kue sus gitu, dalamnya sus tapi atasnya tuh ada coklatnya. Ini enak banget guys, aku sampai ambil berkali-kali. Terus ini juga masih ada aneka salad sama buah-buahan. Dan ini semuanya bisa teman-teman ambil kalau teman-teman
booking dengan paket yang include sarapan ya. Wajib banget sih harus include sama sarapan. Soalnya emang ini tuh rasa makanannya tuh enak-enak banget. Terus juga mereka tuh gercep untuk refill. Walaupun di sini tuh yang nginep ternyata cukup banyak ya, tapi nggak terasa berisik sama sekali. Kecuali pas lagi sarapan tuh kita baru tahu kalau ternyata yang nginep tuh banyak ya. Guys, yang aku suka banget sama chicken teriyakinya tuh rasanya enak, nggak hambar gitu makanannya di sini, aku suka banget. Terus aku juga ambil lagi baby potatonya. Terus ini tuh ada kue sus, terus ada kue susnya tuh isinya apa ya? Si krimnya tuh enak, fillingnya tuh enak. Terus atasnya tuh dia ada coklatnya gitu. Dan itu ada kayak ada matcha, cake matcha. Terus sampingnya tuh ada cookies cake. Terus ini ada muffin. Ini peach tea. Dan satu lagi nilai plus dari hotel ini, dia tuh deket banget sama Bugis Street. Jadi kalau teman-teman misalnya mau belanja oleh-oleh, mau kulineran, pokoknya mau belanja di Bugis, itu tinggal jalan kaki aja. Apalagi kalau teman-teman misalnya mau ke Albert Center, lokasinya tuh ada di sebelah kanan kita tuh Albert Center ini. Ini tuh adalah kumpulan dari makanan-makanan Indonesia dan juga kumpulan makanan halal ya. Dan untuk harganya juga itu mulai dari $4 aja. Bisa makan lontong sayur, sate ayam, terus pokoknya ada banyak banget nih makanan-makanan Indonesia yang dijual di sana. Yang jual juga muslim. Terus kalau misalnya teman-teman di sini mau belanja oleh-oleh, ini tinggal di sebelah kiri kita nih ada ABC Mart. Teman-teman bisa belanja oleh-oleh yang harganya tuh murah-murah banget, paling murah $1 Singapura. Terus juga banyak banget nih oleh-oleh yang harganya itu $1. Udah pokoknya layak banget di sini. Jadi bener-bener aku rekomendasiin banget buat teman-teman yang mau ke Singapura liburan bareng keluarga atau bareng teman-teman, cobain nginep di Ibis Albert Style Singapura. Terus ini dia sarapan kita di hari kedua. Jujur li menunya tuh sebenarnya mirip, tapi ada beberapa menu atau main course inti yang diganti. Salah satunya tuh chicken teriyaki kemarin sekarang diganti jadi chicken katsu. Terus juga sekarang tuh ada spring roll, ada hash brown. Untuk cake-nya yang paling bikin happy hari ini tuh kita dapet cheesecake, New York cheesecake. Yang mana tuh rasanya enak banget guys. Terus kue susnya tuh masih ada. Dan ini dia pokoknya menu sarapan di hari kedua kita. Jadi kalau misalnya teman-teman nginep di sini beberapa hari, tenang aja menu sarapannya tuh bakal di rolling setiap hari, jadi nggak bakalan bosan. Dan sekarang kita lihat lagi fasilitas yang ada di hotel ini. Selain ada kolam renang, di sini tuh juga ada fasilitas gym juga ya guys. Lokasinya itu benar-benar bersebelahan langsung sama kolam renangnya. Terus juga di sini juga ada tempat untuk bilas. Kalau teman-teman habis berenang, bisa banget nih bilas-bilas di sini. Mungkin setelah ini bisa langsung aja ke toilet. Terus di sebelah kirinya ini tuh kayak ada hidden gem gitu guys. Salah satu spot foto yang cakep banget kalau misalnya teman-teman foto-foto di dekat gedung itu. Terus sekarang kita lagi mau lihat ke area gymnya. Untuk area gymnya ini tuh emang dia nggak terlalu luas ya, tapi lumayan oke sih, cukup ya. Apalagi ini tuh view-nya langsung ke kolam renang. Lanjut, sebelum pulang di sini kita balik lagi ke Bugis Street untuk belanja oleh-oleh lagi. Kemarin tuh kita beli Irfin karena di sini tuh juga ada tokonya ya, toko resminya Irfin. Pokoknya karena ini tuh deket banget sama hotel kita, jadi cukup jalan kaki aja dan bisa bolak-balik juga ya guys. Terus ada lagi yang paling deket banget sama hotel, ini tuh adalah salah satu kayak mall gitu, pusat perbelanjaan. Dia tuh pusat perbelanjaan elektronik, tapi di sini tuh ada salah satu makanan yang terkenal banget, namanya itu adalah 3 meals a day. Ini tuh adalah makanan salted egg gitu guys, nomor 1 di Singapura.
Oke, sekian dulu untuk rekomendasi aku kali ini. Itu dia 4 rekomendasi hotel versi aku di Singapura yang menurutku itu rekomen dan best banget. Pokoknya bookingnya biar lebih hemat lewat link yang ada di kolom deskripsi ya. Teman-teman tinggal klik aja judul videonya, nanti tuh akan muncul deskripsi dari video masing-masing tentang pilihan hotel, link pembelian atau link booking, sampai dengan playlist liburan lainnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel sampai dengan playlist liburan lainnya. So, see you next video. Thank you for watching. Bye bye.